Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih di channel Sakan TV, tentunya nasihat dan dakwah dong. Kalau bukan nasihat dan dakwah ya bukan slogan Sakan TV namanya, ya gitu ya. Pelakor, 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 dan pelakor. Kok kayak gitu banget ya gayanya? Ya emang pelakor, emang pembahasan kita sekarang ya pelakor. Pelakor. Gitu ya orang bilang ya. Pelakor artinya singkatan dari perebut laki orang. Bener gak sih? Ya pokoknya gitulah ya. Pelakor gitu ya. Baru-baru ini kan lagi rame-ramenya ya masalah pelakor. Tapi ya gitulah. Namanya di Indonesia ya. Apa aja yang dibahas itu rame gitu. Pokoknya mau hal sepele, mau hal yang seberat apapun itu pasti rame lah ya, viral lah ya. Nah, tidak terkecuali masalah pelakor. Tapi tahu nggak sih, pelakor itu sebetulnya bagi orang Islam lah ya. Pelakor itu sebetulnya bukan hal yang baru. Rupanya hal ini sudah disebutkan dalam Islam. Di dalam Islam, pelakor itu disebut takhbib. Asal katanya adalah khabbaba. Khabbaba yukhabbibu takhbiban atau takhbib. Masdarnya adalah takhbiban, takhbib. Takhbib itu adalah pelakor. Nah, yang pertama kita awali dulu ya, hukuman buat pelakor ini. Biar kayak ngeri gitu ya. Biar wanita-wanita di luar sana yang mau merebut laki orang itu agak, ngeri juga ya gitu. Nah, yang pertama, kita awali dulu dari hukumannya. Ya hukuman atau apalah namanya gitu ya. Yang pertama, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha." Tidak termasuk golongan kami siapa saja di antara wanita yang mengompor-ngompori seorang wanita kepada suaminya. Artinya mengompor-ngomporin ini dalam rangka nanti dibanding-bandingkan lah dengan suami yang lainnya. Kemudian dia menghasut sang istri ini untuk cerai lah dengan suaminya ini, meminta talak lah dan lain sebagainya. Artinya dengan dikompor-komporin seperti itu, kedua suami istri ini berpisah gitu ya. Bisa berpisah artinya bisa cerai gitulah. Nah, itu hadis yang pertama. Adapun di dalam hadis yang lain disebutkan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nah, tapi kedua hadis ini sahih ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna." Barang siapa yang merusak hubungan suami istri, falaysa minna, maka tidak termasuk golongan kami. Nah, di dalam kedua hadis ini ada falaysa minna atau laisa minna. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencap pelakor ini bukan termasuk golongan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah hukuman bagi pelakor, perebut laki orang. Artinya baginda sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mengakui pelakor ini, perebut laki orang ini sebagai umatnya, sebagai golongannya. Nah tuh, gimana itu? Bayangkan itu, pelakor tidak diakui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk golongannya. Lalu yang jadi masalah itu sekarang, lalu pelakor itu golongan siapa? Secara kan ya kita umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada kasus yang satu ini, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengakui pelakor ini sebagai umat beliau. Nah, kira-kira umat siapa tuh kira-kira? Nah, kalian ya tafsirin sendiri aja lah ya gitu. Nah, itu di dalam Islam disebut takhbib. Asal katanya yang tadi khabbaba. Man khabbaba falaysa minna, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang mengompor-ngomporin istri kepada suaminya. Dikompor-komporin dulu lah gitu. Dikompor-komporin akhirnya sang istri tadi bersama suaminya itu pisah gitu, cerai gitu. Karena dikompor-komporin oleh seorang wanita tadi. Nah, di sini Syekh Ali Al-Mamduh rahimahullah mengomentari hadis ini sebagaimana disebutkan di dalam Syarah Al-Ibanah
beliau menyebutkan bahwa awalnya seorang wanita ini menafsirkan hadis tadi ya. Beliau mengatakan bahwa awalnya seorang wanita ini mendekati dulu istri tadi atau seorang wanita tadi. Kemudian dibuat wanita tersebut percaya kepada dia. Kemudian dihasutlah tuh, dihasut, terus dibanding-bandingkan suami wanita tersebut dengan orang lain. Kemudian mungkin di kemudian hari tahap demi tahap gitu. Akhirnya si wanita ini menghasut wanita ini agar meminta tolak, agar meminta cerai kepada suaminya ini. Dan akhirnya mereka berpisah. Kemudian wanita yang menghasut ini menikah dengan lelaki tadi. Artinya suami dari wanita tadi. Nah, inilah tafsir yang disebutkan oleh Syekh Ali Al-Mamduh dalam menafsirkan dalam menafsirkan hadis tadi, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha, bukan termasuk golongan kami, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khabbaba imra'atan ala zawjiha, barang siapa di antara umatku, barang siapa di antara manusia itu yang mengompor-ngomporin, di antara wanita yang mengompor-ngomporin sang istri kepada suaminya, baik mengompor-ngomporin dalam melawan kepada suaminya, minta cerai dan lain sebagainya. Artinya ya sesuatu di kompor-kompornya itu bisa menyebabkan perceraian gitu, maka tidak termasuk golongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Nah, gini ya, kenapa sih gitu ya pengen jadi pelakor ya? Kenapa sih pengen jadi pelakor gitu ya? Sedangkan laki-laki di luar sana kan banyak gitu ya. Artinya masih banyak stok gitu, laki-laki soleh gitu. Apalagi dia misalnya seorang muslimah yang cantik gitu ya, cantik, imut, bahasa orang sekarang cuti gitu. Apa bacanya itu cute ya? Ya pokoknya itulah. Ya gitulah. Dia cantik gitu, solehah gitu, imut-imut lagi. Mungkin imut-imut ya taruhlah kayak gitu, imut-imut. Terus orang kayak gitu kan banyak yang ngantri lah ibaratnya, apalagi dia cantik gitu ya. Ya carilah laki-laki lain, jangan merebut laki orang gitu ya, jangan merebut suami orang, karena memang pada hakikatnya kalau kita merebut laki orang, berarti kan kita menyakiti sesama saudara kita, menyakiti sesama muslim gitu. Sedangkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah apabila muslim lainnya aman dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya di sini kita bisa mencontohkan, artinya apabila orang lain aman dari lisan artinya merayu suami orang lah, atau tangannya dari menyentuh suami orang dan lain sebagainya. Artinya bisa kita tafsirkan begitu gitu loh. Ya artinya bisa ditafsirkan begitu gitu ya. Artinya jangan artinya muslimah lainnya itu aman lah dari gangguan kita gitu. Tidak menghasut suami orang, tidak merebut suami orang, tidak merayu suami orang dan lain sebagainya. Artinya gitu. Ya carilah yang masih lajang, yang masih bujang itu. Ya masih banyak kok stok di luar sana. Kenapa mesti merebut suami orang gitu? Loh, saya kan cinta. Nah, gini ya, teman-teman. Cinta memang fitrah. Cinta itu memang anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim. Akan tetapi cinta itu lihat dulu. Cinta kita itu harus kita arahkan kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya tumbuh rasa cinta kepada lawan jenis, itu hal yang biasa, wajar, karena itulah fitrahnya manusia gitu. Diberikan Allah kepada setiap manusia. Tapi ketika kita cinta kepada seorang bujang misalnya, bukan kita ya, seorang wanita. Ketika seorang wanita jatuh cinta kepada seorang bujang, itu hal yang wajar, nggak apa-apa gitu. Cuman kan kita harus menahan hal itu. Nggak mungkin kan kita istilahnya barbar lah istilahnya gitu. Nggak mungkin barbar gitu. Artinya kita jaga gitu rasa cinta itu biar biar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana jika cinta kepada suami orang? Nah, ini yang bermasalah. Ada cinta itu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan ada cinta itu yang berasal dari setan. Yang contohnya yang tadi, ketika kita tertarik dengan lawan jenis kita, itu hal yang biasa. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika ada hal
yang menjurus ke situ, setan ini mulai bermain gitu. Setan ini mulai menghasut hambanya. Nah, ketika kita tidak apa ya istilahnya, ketika kita tidak melindungi, membentengi diri kita dari hal-hal itu, maka ketika kita mengerjakan itu, maka ini tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pentingnya ilmu agama gitu. Ilmu agama artinya ketika kita berilmu agama, kita bisa membedakan antara yang hak dan batil gitu. Nah, maka dari itu tidak sewajarnya bagi seorang muslim itu mencintai suami orang gitu. Jika cinta itu tumbuh dalam dirinya, maka tepis gitu, tepis aja. Karena itu karena mencintai suami orang kemudian kita ikuti cinta itu dari setan gitu, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang rasa cinta itu wajar ya. Kalau hanya kalau hanya sekedar cinta itu wajar gitu. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan itu fitrah untuk setiap manusia gitu, bagi setiap manusia. Akan tetapi kalau kita ikuti hal itu, maka setan akan menjerumuskan kita ke dalam hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika misalnya kita cinta jika misalnya seorang wanita cinta kepada laki orang, suami orang, maka tepis, buang jauh-jauh. Ya, cinta kepada yang lajang, yang bujang, silakan datangi rumahnya, bawa orang tua, nggak apa-apa. Zaman sekarang kan memang ya bukan zamannya laki-laki aja yang datang ke rumah bawa orang tua untuk menikah gitu loh. Ya sekarang kan juga nggak apa-apa dong wanita mendatangi rumah laki-laki bawa orang tua, meminang sang akhwat gitu. Toh dulu juga istri baginda Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu anha juga meminang baginda Rasulullah SAW gitu loh. Jadi bagi seorang muslim dan muslimah gitu, ini harus dihindari gitu loh. Masih banyak bujang-bujang yang soleh di luar sana itu masih menunggu gitu, masih nganggur gitu. Nggak usah kemudian istilahnya mencintai suami orang lah gitu. Nah, maka dari itu istilah pelakor di dalam Islam itu bagi orang Islam itu sendiri ya, ini bukan masalah yang baru ya. Kenapa? Karena 1400 tahun yang lalu baginda Rasulullah SAW ini sudah memprediksi adanya pelakor ya. Bukan memprediksi ya, artinya sudah istilahnya, ini benar adanya gitu loh. Ini akan terjadi gitu loh. Begitulah istilahnya. Hanya saja kita baru mendengar istilah ini, baru mendengar istilah pelakor gitu loh. Istilah pelakor itu baru kita dengar gitu. Tapi pada hakikatnya dari dulu 1400 tahun yang lalu baginda Rasulullah SAW sudah mengingatkan akan hal ini gitu loh, sudah berbicara tentang hal ini gitu. Kitanya aja yang kudat gitu loh. Kitanya aja yang istilahnya kurang pengetahuan atau gimana lah gitu ya. Jadi begitu. Bagi pelakor itulah hukumannya di dalam Islam. Tidak termasuk golongan baginda Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Itu tidak termasuk golongan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam yang riwayat Ibnu Hibban tadi, man afsada imra'atan ala zawjiha falaisa minna. Bayangkan, kalau merusak hubungan suami istri terus cerai, maka wanita tersebut tidak termasuk golongan baginda Nabi Muhammad SAW. Hindari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.